Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amalia dari kelas 1A tingkat 1 D3 Keperawatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem perkemihan. Dalam sistem perkemihan, saya akan menjelaskan tentang kandung kemih. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah tubuh bekerja sebagai filter dengan membuang racun dan zat sisa metabolisme melalui proses urin. Mengutip dari Cleveland Clinic, ini menggunakan serangkaian tabung dan saluran untuk membuang limbah atau zat sisa. Tabung ini terhubung ke pembuluh darah dan sistem pencernaan. Maka dari itu, sistem perkemihan dapat membantu agar tubuh bekerja sesuai dengan fungsinya dengan baik. Berikut adalah beberapa fungsi sistem urinari. Bagian-bagian yang berbeda melakukan berbagai macam fungsi seperti menyaring darah, memisah racun yang tidak Anda butuhkan dari nutrisi, menyimpan dan membawa urin kaluran dari tubuh Anda. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Fungsi sistem perkemihan adalah saya akan menjelaskan tentang fungsi kandung kemih. Fungsi kandung kemih yang sehat adalah menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Namun, fungsi ini bisa terganggu jika terdapat infeksi atau masalah kesehatan lainnya pada kandung kemih. Kandung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Selain ginjal, organ lain yang termasuk juga ke dalam sistem ini adalah saluran ureter yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih, serta saluran ureter yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Mengenal fungsi kandung kemih dan faktor risiko yang memengaruhi kesehatan. Sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh, cairan urin yang diproduksi oleh ginjal akan bermuara terlebih dahulu di kandung kemih. Urin adalah hasil saringan dari limbah dan cairan dari darah. Fungsi kandung kemih ini menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses perkemihan kandung kemih dan penampung urin sebanyak 400-600 ml. Faktor risiko yang memengaruhi terganggunya fungsi kandung kemih. Fungsi kandung kemih bisa terganggu ketika ada masalah kesehatan atau bisa juga disebabkan oleh faktor usia. Seiring bertambahnya usia, dinding kandung kemih akan menjadi lebih kaku dan lemah sehingga tidak bisa menahan urin sebanyak sebelumnya. Pada wanita, otot kandung kemih yang melemah bisa menyebabkan kandung kemih dan vagina turun, sehingga menekan serta menghambat saluran kemih. Sementara pada pria, saluran kemih bisa terhalang oleh pembesaran kelenjar prostat. Selain itu, beberapa kondisi yang juga dapat mengganggu fungsi kandung kemih diantaranya adalah 1. Batu kandung kemih. Batu ini bisa berbentuk di dalam ginjal dan turun ke kandung kemih atau terbentuk di dalam kandung kemih. Batu kandung kemih yang menghambat aliran urin dari kandung kemih dapat menyebabkan rasa sakit yang parah. Kondisi ini bisa diatasi dengan pemberian obat kencing batu. Yang kedua, inkontinensia urin. Kondisi ini merupakan kesulitan untuk menahan buang air kecil yang dapat menyebabkan buang air kecil tanpa sengaja. Kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Anda bisa mengkondisikan kemungkinan penyebab kondisi ini bersama dokter Anda. Yang ketiga, retensi urin. Kondisi ini terjadi ketika urin tidak keluar dari kandung kemih dengan lancar akibat terhambatnya atau
tertekannya aktivitas otot kandung kemih. Retensi urin dapat menyebabkan kandung kemih membengkak karena menahan terlalu banyak urin. Yang keempat, kandung kemih yang terlalu aktif atau overactive bladder. Kondisi ini adalah salah satu penyebab umum dari inkontinensia urin. Kondisi ini disebabkan oleh otot kandung kemih yang bekerja terlalu aktif dan menyebabkan keluarnya urin akibat hasil kontraksi otot tersebut. Yang kelima, kistis. Peradangan atau infeksi pada kandung kemih yang menyebabkan rasa sakit, perasaan tidak nyaman atau ragu-ragu untuk buang air, maupun penyebab buang air kecil menjadi lebih sering. Kistis biasanya disebabkan oleh infeksi saluran kemih dan pemasangan kateter urin. Yang 6, kanker kandung kemih. Kanker kandung kemih biasanya ditandai dengan kencing berdarah yang tidak sakit namun menyebabkan warna urin jadi berubah sepenuhnya. Tergantung pada jumlah darah, urin bisa berubah warna menjadi orange, merah, atau merah gelap. Penyebab kanker kandung kemih belum diketahui secara pasti, namun merokok, penyakit kistis yang terjadi berulang-ulang dan kronis, dan pekerjaan yang melibatkan senyawa kimia berbahaya bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit ini. Untuk dapat mendiagnosis kondisi ini, baiklah, sampai di sini saya menjelaskan tentang sistem perkemihan dan juga sistem kandung kemih. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.